Di Ari kekecilan nggak Mbak Diva? Tes. Mas Adrian udah kedengeran, tinggal Mas Singgi aja yang kecilan. Ya, karena sesama orang Medan gitu tuh Iya. ada kontak batinnya gitu. Bener banget. Ini teman-teman, ini saya yang tadi ya. Ini cuman memang saya ganti baju aja memang. Oke, cek. Saya sebagai Aman ya? membantu bapak produser saya di sini. Masih semangat ya Mas Adrian ya? Makin semangat Mbak. Semangat karena MU menang 3-0. Wah, saya kalau misalnya udah MU menang 3-0 semangat saya nih. Lu nikung mulu sih, Ri. Nanti kalau Mbak Diva moderatornya. Oke teman-teman semua, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung aja memberikan waktu kepada Mas Singgi AB untuk menyampaikan materinya. Kepada Mas Singgi kami semua persilahkan. Oke. Halo. Halo. Selamat datang di GPR Podcast. Nggak pakai ribet podcast. Oke, let's go. Itu namanya baru ditemuin 2 hari yang lalu ya Mas ya. Kita baru launching nih. Iya, ini baru launching nih. Launching perdana di IDC Week 2020. Yoi, Mas. Kita terusin nggak? Apa? Terusin nggak podcastnya? Gimana ya? Tergantung demandingnya ya. Kalau misalnya teman-teman banyak tertarik sama podcast ini, kita buat lanjutannya nih. Gimana ya kan? Tapi Mas, kita bahas di episode kali ini, episode perdana ya Mas ya. Episode perdana yang basic-basicnya dulu. Kenapa? Karena di podcast banyak sekarang tuh orang-orang pengen ke podcast gitu. Mulai dari yang monolog, mulai dari yang wawancara, mulai dari yang banyak lah treatmentnya Mas. Benar banget. Nah ini kenalan dulu lah kalau gitu. Siap. Karena kan sebenarnya kan GPR Podcast gabungan dari Ari sendiri kan Tech Podcast namanya. Conversation Podcast memang namanya agak eksplisit ya Tech Podcast ya. Tapi sebenarnya kepanjangannya teman-teman Talkative Conversation Podcast. Nah kalau misalnya Mas Abi sendiri boleh Mas kenalin Mas. Oke, jadi gue sebenarnya ini agak lu terlalu Jakarta banget ya, mohon maaf ya. Jadi gue adalah orang di balik Talkcast. Talkcast ini masih muda banget, masih berkembang. Nah, Talkcast ini ngebahas yang lebih serius. Ya, kalau si podcastnya Ari mungkin lebih ke eksplisit konten bercanda, lebih ke personal. Nah, kalau ini lebih ke isu news, jatuhnya lebih ke news dan politik, lebih seriusnya lah. Nah, kalau dari Ari, ya. Kalau dari Taik nih gimana nih? Kalau misalnya dari Taik Podcast ya buat ininya ya sih, buat wahana bermain sih Mas di situ Mas. Iya. Karena rasanya kayak ke YouTube produksi susah kali nih, ribet nih. Di Instagram udah orang ekspektasinya, produksi segini ya, di YouTube pasti lebih proper lagi kan. Cuman saya kan pengen punya kehidupan dong. Saya pengen punya privasi. Nah, saya main ke podcast. Dan ternyata effortnya lumayan juga sih, Mas. Effortnya lumayan juga sih. Jadi bukan cuma audio, karena di podcast video juga bisa ya, Mas ya? Nah, perkembangannya dulu emang podcast sendiri ini basicnya adalah pendekatan dari radio ya. Jadi yang bisa teman-teman dengar langsung adalah podcast ini bisa dengar di mana aja, bisa dengar kapan aja. Kalian lagi ngapain bisa sambil masak, sambil mungkin nyetir tanpa harus memperhatikan video. Itu adalah pendekatan dari radionya sendiri. Nah, terus berkembang bergeser ke arah podcast video karena ada mediumnya YouTube. Nah, tapi kekuatannya sendiri adalah tetap ada di audio, ada di voice. Nah, makanya podcast ini kita bakal ngebahas nih, Ri. Ya, gimana sih caranya bikin audionya kok bagus, gimana caranya nih. Ntar kita bahas aspek-aspeknya apa aja sih, teknisnya dan segala macem, serta sampai ke outputnya. Secara teknis ya Mas ya? Yoi. Tapi ngomongin radio Mas ya, dulu gue magang di salah satu radio The Hottest Hits in Medan ya Mas ya. Cuman gara-gara suara saya cempreng, tidak sesuai dengan brand image mereka. Nah itu saya buat podcast untuk melepaskan gairah saya ingin menjadi seorang announcer gitu. Mas kalau misalnya lu di Talkcast ya namanya Mas. Talkcast sendiri lu nge-podcast karena apa Mas? Jadi emang basicnya dulu gue emang anak radio juga. Anak radio juga. Jadi gue jalan di radio sekitar 3 tahun mungkin ya, 3 tahunan. 3 tahun. Nah terus udah lama gak ke radio, main ke TV, terus di TV 5 tahun sendiri. Ngulik audio ini jadi sesuatu passion ya, lebih bilang passion sendiri jadinya. Gue pingin nih mumpung ada podcast, ada mainannya, bisa gue kulik. Bisa otak-atik Mas ya? Iya. Karena saya kayak misalnya, kok bisa gini nih audionya, kok bisa muncul audio suara ini nih. Gitu. Keren juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngomongin alat nih Mas, sebenarnya alat yang diperluin? Oke. Alat diperluin sebenarnya cuma 2. Mikrofon, recorder. Udah. Mikrofon sama recorder. Oke. Kita masuk nih. Kita masuk aja ya. Simpel sekali jawabannya, cuma 2 ya. Cuma 2. Cuma mikrofon sama recorder. Oh, oke. Nah, di display ke sini nih Bos. Tapi kan jadi pertanyaan juga sih Mas, kayak misalnya
aku pengen yang proper nih. Duit aku nggak cukup tapi. Gimana sih alat-alat yang bisa aku pakai gitu untuk podcast gitu Mas? Nah nanti kita akan bahas, Ri. Kita bahas. Detail nih Mas, sampai editannya dan segala macam apa? Iya, nanti kita coba lihat waktunya. Semoga kalau ada waktunya kita bisa sambil overview softwarenya ya. Overview, oke. Nah ini mungkin sambil nunggu juga kita bisa telepon interaktif ya Mas ya. Nanti kita ada kuis hadiahnya sabun batang. Khusus teman-teman yang tidur pas workshop, kami sudah tandai anda yang tidur. Gak tahu kan teman-teman sekalian, kami Anda sudah tahu siapa yang tidur. tidur. Anda lupa matiin video. Oke, teman-teman nih. Makanya sebenarnya seru juga ya Mas ya kalau misalnya kita diproduksi gini Mas ya, kayak misal kita bikin konten. Jadi kalau misalnya ngelihat orang-orang nanya gimana cara bikin produksi kontennya kayak gini, seru juga kita bisa sharing. Jadi orang-orang bisa juga, karena menurut Arya investasi akhirat ya Mas ya, ilmu sih. Iya, ilmu akhirat. Iya. Kalau misalnya kita bisa, kenapa enggak gitu kita share gitu. Iya. Cuma ngelemparnya gitu-gitu aja. Effortnya kecil ya. Effortnya di saya jadi ya. Jadi memang kayak misalnya kalau bisa di share, kenapa enggak gitu ya Mas ya. Oke. Langsung aja kita sharing kenapa kita membahas sebuah podcast audio. Karena prinsipnya sebuah audio itu memiliki kekuatan sendiri ya. Nah, semisal teman-teman nonton nih suatu bioskop, ketika masih ada suaranya dan gambarnya ternyata ngeblank atau ada kesalahan teknis di gambar tapi audionya masih jelas, teman-teman tuh masih bisa menangkap sebuah cerita gitu loh, hanya mendengar. Tapi ketika ada audionya bagus, tapi gambarnya nggak ada, kalau videonya ada tapi suaranya nggak ada, dead air ya Mas ya? Iya, pasti bingung tuh ini kenapa nih. Jadi pasti langsung sadar banget bahwa ini ada trouble. Begitu. Terus alat-alatnya Mas? Mungkin lebih detail ya, lebih detail kita ngebahas tentang tadi alasannya udah tahu kita kenapa bikin podcast, tapi belum tanya kenapa podcast. Karena banyak yang bisa kita buat, bukan cuma podcast. Bisa buat film, bisa buat vlog, bisa buat microblogging, bisa nulis, bisa bikin video. Yes. Kenapa Mas? Kenapa harus bikin vlog? Kenapa harus bikin podcast gitu Mas? Podcast itu basicnya kita lebih ngedenger ya. Jadi semua orang pasarnya, ini adalah data yang dari 2018. Orang udah mulai ngerti nih bahwa podcast ini pasar yang bagus, market yang bagus untuk kita mencari literasi juga. Dari banyak-banyak narasumber juga yang sekarang bermain di podcast. Data dari 2018 2019 dari Daily Social itu, orang udah ngedengerin podcast itu sekitar 70%. 70% ya Mas. 70%. Nah, pastinya sekarang udah berkembang dong 2020 dengan apalagi kemarin WFH kemarin, orang bingung nih, pasti hiburan kalau menonton YouTube doang bosan. Akhirnya orang bergeser. Nah, salah satu hal yang kayak gue bilang tadi bahwa suara itu memiliki kekuatan sendiri. Iya. Apalagi jadi kita harus lebih mendengar ketimbang berbicara. Makanya kalau ada orang curhat, didengerin, jangan dipacarin. Kenapa itu gitu? Dan sebenarnya kayak misalnya nilai tambah juga sih kalau misalnya punya suara yang bidang, yang bulat gitu ya Mas ya. Yes. Karena kalau misalnya cempreng tuh orang sakit juga. Nah, itu perlu proses editing juga. Dan perlu juga kita harus tahu spek-spek alatnya, karena pengaruh juga gak sih Mas? Kalau dari mikrofon sendiri sebenarnya ada banyak banget ya variasinya, nanti kita bahas. Nah, sebelum ke arah itu kita mau basic prosesnya Mas ya? Basic prosesnya dulu. Yang pertama itu kita yang jelas adalah ide dasar, apakah kita genrenya mau ke entertain atau kita mau ke profil seperti pendekatannya adalah Magna Talks, terus kemudian yang entertain Wallace atau podcast Mas BKR Brother itu masih kadang ngangkat profil juga kan mereka. Nah, atau yang pendekatannya ke news ke arah Raya Restu Asumsi Bersuara, mungkin teman-teman udah pernah dengar. Nah, itu pendekatan ini banyak banget. Nah, yang pertama harus diketahui bahwa ide ini sangat susah ya. Sangat mahal. sangat mahal, susah sekali. Menjadi original sangat susah. Karena ada jutaan orang berusaha untuk original. Sebenarnya kalau misalnya mau ambil curi ide Mas ya, apa yang lagi rame di luar negeri ya,
pasti 2 tahun, setahun selanjutnya bakal rame di Indonesia. Itu sih triknya sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat apa yang rame, yang akan datang ya lihat aja. Di luar apa yang rame ya itu pasti diikuti sama teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau misalnya setelah dari kita punya ide nih Mas, terus? Yes, kalau di ide tadi kan basicnya adalah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu udah ilmu paling dasar bagi kita untuk amati, tiru, dan modifikasi. Nah setelah kita menentukan idenya, kita bisa menentukan tools dan equipment. Dari ide itu kan bisa diturunkan dari menjadi perencanaan alat nih. Semisal kita podcastnya emang berdua nih. Nah berarti alat yang dibutuhkan adalah mikrofon 2 beserta konektornya, terus kemudian recorder. Nah kalau podcast kalian 3 orang berarti kalian butuh mikrofon 3. Seperti itu. Jadi dari ide itulah baru diturunkan ke pembagian alatnya, toolsnya dan equipmentnya apa aja. Seperti itu ya, gitu Mas Bro. Habis juga ya duit untuk alat Mas ya. Terus kalau misalnya bikin podcast nih, ini based on pengalaman kita, orang-orang tuh mikirnya bikin podcast, rekam, udah upload gitu. Ya sebenarnya works juga untuk beberapa orang ya Mas ya. Karena ada podcast-podcast yang monolog, yang dia bercerita tinggal masukin backsound suara. Backsound suaranya. Apakah fair? Fair. Tiba-tiba dia trending rame tapi sekali. Nggak apa-apa. Yeah. Tidak apa-apa, fair. Tidak apa-apa dong. Punya buku. Kenapa jadi makin spesifik ya? Selagi on the spot masih merajai Trans 7. No modal itu, tanpa modal itu berarti masih sah-sah aja. Bener. Karena jujur ya, ini sebenarnya bisa dipakai juga sih, tips dan treatmentnya bisa dipakai juga. Jadi content creator on the spot. Content creator on the spot itu kayak apa? Yang ini nih, 7 film terfavorit. Terus 5 apa nih contohnya Mas? Coba kasih contoh Mas. Calon itu 5. Calon apa dia? Pokoknya 5 yang urutan gitu lah ya Mas ya. Yang calon akabri itu ya. Yang di YouTube-nya calon akabri. Iya, sempat bikin klarifikasi ya Mas ya. Calon sarjana maksudnya bukan akabri. Oke. Nah Mas, kalau misalnya udah punya ide, oke, aku udah punya alatnya, udah aku tabung nih, udah aku jual, jual ladang di sawah, pengen aku berkarya, gimana nih Mas? Apa yang harus ku lakuin lagi nih? Yang dilakuin pertama adalah produksi. Kita pada prinsipnya untuk produksi podcast itu tinggal merekam suara, kemudian mengeditnya. Nah nanti kita akan bahas. Kita langsung stay tune. Nah podcast setup itu prinsipnya cuma mikrofon sama recorder, kayak yang gue bilang tadi. 2 hal tadi ya. 2 hal tadi. Masa gitu doang sih? Beneran? Jawabannya emang bener. Memang bener itu yang terlihat. Itu yang terlihat. Oke, nah sekarang ngobrolin mikrofon nih. Kalau lu pagi-pagi bangun pagi, terus keramasan, lagi keramas, lagi kena kepala, terus kepikiran, hari ini gue mau beli mikrofon. Nah mikrofon seperti apa yang bakal lo beli? Lebih tepatnya kalau misalnya Ari abis bangun Mas, ini ngambil HP Mas, bukan mau beli mikrofon. tapi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya prank gitu, beli mikrofon apa nggak akan beli mikrofon apa sih? Minjem, tetap minjem, nggak mau rugi. Karena dalam artian bisa setiap kendala pasti ada punya solusinya kan. Misalnya ini lagi pandemi di Type Podcast sendiri, karena nggak kepengen membahayakan narasumbernya, ya tinggal telepon aja gitu. Jadi kalau misalnya tapi ditanya mic, ya tetap minjem. Dan yang paling basic clip on sih. Clip on kan banyak ya Mas, yang 150.000 ya. Clip on banyak. Terus kemudian yang sekarang lagi naik adalah mikrofon USB 300.000-an. 300.000-an. Itu bisa record ke HP? Bisa, tinggal nanti kita beli konverternya, terus diinjek ke HP udah. Emang jenis-jenis mic ada banyak? Nah, masuk ke jenis mikrofon nih, Bos. Nah, secara basic itu mikrofon itu cuma ada dua jenis, yaitu dynamic sama kondensor. Nah, mulai agak teknis nih ngobrolinnya. Teknis nih, harus mulai fokus nih. Teman-teman yang tidur bangun. Host, tolong chat private. Mas Chandra. Saya tadi lihat Anda Mas. Atau kita screenshot. Nah, ini mulai masuk ke teknis. Oke, semoga kelihatan ya. Jadi ntar aku bagi sih presentasinya. Dynamic versus condenser. Di dunia ini cuma ada 2 jenis, yaitu dynamic sama condenser. Dynamic sih, tapi dynamic itu adalah jenis mikrofon yang tidak mengandalkan
power tambahan. Dan dia biasanya konstruksinya itu sangat sederhana ya. Kayak yang kursor saya di sebelah paling kiri ini dynamic nih. Dynamic. Nah terus kemudian untuk yang agak ribet bentuknya agak gede biasanya itu condenser. Nah apa sih yang membedakan? Yang pertama adalah dynamic itu tidak membutuhkan power, dia jadi pasif ya, powernya dapatnya dari konektor kabel ke arah mixer mungkin atau ke arah perangkat audio recorder, itu udah cukup kuat. Nah kalau digunakan ke kondenser itu nggak bisa, teman-teman butuh yang namanya phantom power. Nah phantom power itu kurang lebih besarnya adalah plus 48 volt. Nah yang jadi masalah juga, terus untuk podcast cocoknya yang mana sih? Apakah saya lebih baik menggunakan dynamic atau saya lebih menggunakan kondenser? Kalau yang kita pakai ini apa, Mas? Nah untuk yang sekarang kita pakai ini bisa dilihatin, Mas. Oke, jadi yang kita pakai sekarang adalah tipenya dynamic ya. Lucu ya megang mic-nya ya. Ini mic-nya apa nih? Jadi bentuknya sangat simple, cuma oke ini ada windshield. Bentuknya simple. Lagi pandemi ini cover mic itu paling penting ya Mas ya. Yes. Jadi ya setiap orang harus punya cover mic-nya sendiri-sendiri karena tetap kita harus mentingin protokol kesehatan. Oke, Mas, jadi gitu. Ini kan mic-nya banyak banget nih. Ini kalau misalnya di pergi ke toko, Mas beli mic, pasti nanya nih, mau mic apa? Ya mic apa aja lah, ya mic-nya banyak nih. Nah kalau misalnya mic ini ada spesialitinya nggak Mas? Nah itu. Karena kan kalau misalnya tiap liputan nih, Mas Sabe nyuruh gue liputan. Ada yang Ri jangan terlalu dekat, Ri dari kiri aja udah bisa terdengar. Yes. Nah itu ada spesialitinya sendiri nggak? Oke bro, jadi untuk mikrofon sendiri yang mesti dikuasain lagi adalah polarity nih bro. Polarity. Ini bentuknya aneh-aneh ya, ada kayak yang jantung hati bulat, ada kayak mohon maaf apa itu konde. Oh ada spesialitinya ya. Nah jadi beberapa mikrofon itu kalian mesti lihat adalah directionnya. Direction itu adalah arah dari mikrofon itu maksimal menerima arah suara itu dari arah mana. Semisal kalau teman-teman lihat yang omnidirectional ini, dia akan mengcover angle dari sekeliling 360 derajat. Nah jadi tapi dengan begini maka ambient sound atau suara sekitar yang tidak dikehendaki bisa masuk semua. Jadi kalau kalian menggunakan omnidirectional untuk vokal atau untuk orang gini ya, nah itu orang-orang di sekitar atau suasana sekitar, AC segala macam bisa masuk. Nah yang biasa kita temuin di pasaran adalah cardioid. Cardioid ini biasa di pasaran banyak banget. Nah itu dia lebih dominan ke arah depan. Jadi teman-teman mesti ngeliat tuh kalau udah beli mikrofon, udah megang mikrofon, ini depannya mana ya? Ketika beli cardioid ya, ini depannya mana ya? Nah mesti dibaca petunjuk manualnya, terus kemudian arah membrannya kemana. Nah supercardioid dan hipercardioid ini biasanya digunakan untuk bikin film. Jadi dia bentuknya panjang relatif. Lebih kayak boom mic, nanti bisa aku jelasin sih. Yang kalau misalnya orang buat film tuh ada yang bikin pakai stick-stick itu ya Mas ya? Ya nanti aku liatin tuh. Nah itu bentuknya panjang, lebih cenderung tabung dan dia sangat peka hanya dari depan. Jadi dari samping kita nggak begitu kelihatan. Nah untuk bidirectional ini dari kanan kiri ini cocok untuk menangkap audio yang kita ngobrol gini lah. Nah itu bisa kita gunain bidirectional, kita taruh. Oke prakteknya aja Mas Noel mau diliatin kamera dong. Mas Noel. Oke jadi ini ya. Ini tipenya adalah cardioid. Cardioid ya Mas ya? Cardioid Sennheiser E835. Berarti dia samping bisa kena tapi belakangnya enggak ya? Jadi dia cara ngebacanya di sini ada nggak begitu kelihatan sih karena kecil banget. Di depannya itu adalah di sini.
dan di sampingnya di sini. Jadi kita akan tes cek. Nah, tapi ketika ini aku putar ya, cek Trial. cek tes. Berasa ya Mas ya? Nah, ini audionya berkurang. Dia di sini nggak terlalu sensitif. Cek, nyari kembali. Nah, dia harus dari depan. Halo Mas Chandra. Trial. Hai Mas Chandra. Oke, itulah adalah polarity. Polarity ya Mas ya. Terus ada ini nggak Mas? Ada item pendukung nggak untuk mic kita sendiri? Trial. Nah, ini bahasnya lebih serius nih. Nah, gue udah beli mikrofon nih. Nah, terus gimana nyambunginnya ke mixer atau recorder? Trial. Yang perlu kalian teman-teman lihat adalah ini mikrofon, outputnya jack konektornya ini apa nih? Trial. Nah, karena nggak segampang itu ternyata ada kabel-kabelnya Mas ya. Iya. Karena pas sebelum saya ke podcast nih, Trial. saya dikasih tahu kabel ini, kabel itu, kabel ini, kabel itu. Saya salah beli. Jadi sebenarnya kabel ini penting juga, habisnya lumayan juga. Jadi emang kita harus pelajari dulu bukan cuma mic tapi alat-alat pendukungnya Mas ya. Yes. Contohnya kabel. Nah, di mikrofon ini Trial. Oke, nggak kelihatan ya? Oke. Jadi jenis-jenis konektor itu ada banyak. Ada tipe XLR, terus TRS kabel, TS, RCA kabel, sama digital. Nah, ini beda-beda banget nih fungsinya. Kalau untuk XLR kabel sendiri, itu biasanya digunakan untuk mikrofon-mikrofon. Nah, TRS dan TS ini lebih biasa, kalau untuk khusus TS itu dia biasa digunakan untuk perangkat instrumen. Jadi kayak gitar ke ampli gitu pasti biasanya pakai TS. Oh, okay. Nah, terus RCA ini adalah bentuk jadul sih, jack yang biasa di abang-abang pinggir jalan. Abang-abang. Tukang DVD yang biru apa? Merah ya, putih. Oh, merah putih kuning biru tuh ya Mas ya. Ya, itulah. Nah, itu udah jarang sih. Kabel PS tuh. Biasa kadang suka cepat rusak tuh. Kabel-kabel kabel PS1 tuh. Nah, untuk mikrofon sendiri sekarang juga udah berkembang nih. Semula bentuknya kabelnya gede-gede, sekarang udah ada nih yang bentuknya langsung ke USB cables. Itu dia ada beberapa mereknya kayak DNT itu dia langsung ke USB cable. Tinggal colok ke laptop, that's it, udah kelar, kalian udah bisa langsung merekam. Oke, di sini saya ada contoh. Contoh kabel ya Mas? Contoh konektornya. Oke. Nah, ketika kalian punya mikrofon ini nih lihat mana yang pas, ya berarti di sini nih. Gak mungkin dong yang panjang itu. Tidak mungkin karena bentrok. Cabe ketemu cabe. Begitu ya. Jadi yang mesti diperhatiin adalah kalau kalian beli mikrofon, nah konektornya apa sih yang pas? Nah, terus kemudian ujungnya pun juga akan segini kan. Nah, inilah yang jadi kuncian kita tadi harus mendesain peralatan kita mau seperti apa sih. Nah, kalau kalian butuh ada konektor ini, berarti teman-teman recordernya harus yang memiliki fitur colokan seperti ini pula nih. Bisa kelihatan ya, semoga ya. Oke guys, aku punya recorder nih. Hai guys, aku punya recorder nih. Udah kelar. Gitu dong ya Mas ya? Udah gitu dong. Nih, sesimpel ini. Iya, gue gitu juga sih sebenarnya. Gue pakai alat itu sih sebenarnya. Udah. Sesimpel ini. Sesimpel itu ya Mas ya. Tapi Mas, pas Ari beli kabel, itu ada yang dicolokkan itu ada yang apa garisnya satu. Terus garisnya kedua itu apa Mas? Nah, itu adalah perbedaan dari TS dan TRS. Dan ini kalau ke presentasi, Bro. Kalau di TS sendiri bisa dilihat di sini ya. Ini ada cincinnya itu cuma satu. Ini adalah TS cable. Atau biasa disebutnya tip dan sleeve. Tip ini ujungnya dan sleeve. Nah, ke TRS ini dia stereo jatuhnya. Dia ada tip, ringnya 2. Jadi gitu ya. Ini mesti dicocokin ya Mas. Karena kalau misalnya untuk video sendiri garisnya biasanya 3 ya Mas.
Untuk apa nih? Untuk video gitu garisnya Video kalau dia pokoknya stereo itu biasanya TRS. TRS ya Mas ya. Yang penting jangan 2 garis saja. Oke, nah selanjutnya Mas, kalau misalnya saya Ari udah punya alat nih, Ari udah punya alatnya, Ari udah punya ide, udah punya mic, udah punya kabel, udah punya recordernya. Terus biar apa ya? Biar bagus, biar proper, nggak ada bising-bising sama sekali, gimana Mas? Nah, yang perlu dilakukan adalah correct audio level. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa kita berada di level yang pas. Level yang pas itu kayak tadi kita di awal sempat terlalu rendah ya. Nah, itu kita mesti mengadjust untuk sampai kedengarannya enak, tapi jangan terlalu tinggi. Ketika teman-teman terlalu tinggi itu suaranya akan pecah, distorsi. Mungkin teman-teman pernah denger nih pakai headphone tiba-tiba suaranya pecah, itu kan sakit di telinga. Sakit, nah, itulah yang harus dihindarin. Caranya adalah teman-teman mengadjust di adjusting di mixer atau di recorder itu, cari frekuensi rata-rata itu berkisar di sekitar -6 atau -3 maksimal ya. -6, -3 itu udah cukup aman. Udah cukup aman ya Mas ya? Udah cukup aman. Nah, terus ada satu lagi nih yang mesti diperhatikan untuk tempatnya. Kita akan bahas signal to noise ratio. Udah tahu nggak, Ri? Enggak, belum tahu. Karena saya kalau bikin podcast udah langsung bikin aja. Sisanya kalau misalnya ada kendala ya tanya aja sama produser. Ada produser kan. Atau enggak mungkin cari di tutorialnya di YouTube. Tapi kalau pas lagi workshop gini kita suruh tutorial di YouTube kan nggak mungkin. Kita bagi nih tips and triknya. Kita bagi tips and triknya. Mas, apa tuh signal to noise ratio? Rasio. Sorry ya, bahasa Inggris saya memang agak kurang nih, teman-teman. Gimana, Mas? Jadi yang bisa dilihat adalah signal to noise ratio, prinsipnya adalah perbandingan kepadatan sinyal dengan dibandingkan dengan noise. Noise itu gangguan, apakah bisa angin, bisa suara kendaraan bermotor, bisa keributan di tengah jalan, atau ternyata emak-emak kalian lagi masak teriak-teriak. Itu juga bisa dianggap noise. Dalam artian itu adalah gangguan yang menyebabkan kepadatan sinyal atau sumber suara itu keganggu. Nah, kita bisa lihat di sini ketika sinyal itu padat atau besar dan noise-nya kecil, maka yang lebih dominan kan sinyal suara kita nih. Nah, itu bagus. Itu masih dalam kondisi yang good. Aman ya? Aman. Nah, yang paling bermasalah adalah kok suara saya kresek-kresek ya, atau suara saya anginnya kedengaran jelas. Kok suara saya dibungkam ya? Kok suara saya tidak terdengar ya? Enggak, tapi bukan itu ya. Ini kita bahas tentang suara di podcast. Nah, jadi kalau yang buruk itu adalah ketika noise itu terlalu besar atau terlalu bising. Begitu. Nah, gimana sih caranya untuk meredam noise? Kita nggak bisa pungkiri bahwa di setiap lokasi, bahkan di studio kita ini pun ada suara noise, yaitu suara AC. Suara AC. Nah, dengan memaksimalkan lokasi itu adalah syarat pertama untuk menghilangkan noise itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin di rumahnya pinggir jalan ada motor lalu lalang, nah itu bisa menyebabkan noise yang berisik dan mengganggu. Maka kita harus pilih lokasi yang tidak bising. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dekatkan mikrofon dengan sumber suara. Nah, contohnya sekarang ini adalah mikrofon dan sumber suara yang kita adalah dari mulut kita, maka jaraknya idealnya adalah 1 jengkal nih. 1 jengkal. Nah, tapi kalian mesti lihat, mesti perhatiin juga karakter mikrofon teman-teman ini seperti apa sih? Seberapa sensitif sih? Nah, semakin kalian mengerti, teman-teman udah ngerti, mikrofon gua nih aman nih, masih dengan jarak segini. Jadi ketika nanti teman-teman udah mulai bikin podcastnya dan udah mulai familiar dengan alatnya, kalian udah bisa nih ngatur volume hanya dengan bukan ngatur volume ya, istilahnya kita cheating volume itu hanya dengan mengatur jarak
suara kita. Trial. Kayak misal gini kita jauhin sedikit, nah suaranya jadi pelan dan mendekat lagi. Oke. Trial. Nah terus yang kedua adalah aplikasikan wind filter. Wind filter ini adalah berfungsi untuk menyaring, memfiltrasi suara-suara yang dari angin. Khususnya ini untuk outdoor ya. Untuk outdoor gitu lebih bagus untuk menggunakan wind filter. Nah untuk popping filter sendiri, popping noise ya, kita bahas popping noise popping nih. noise. Banyak kali ya nama-namanya Mas saya. Nah ini berarti istilah, tapi teman-teman pasti udah ngeliat. Udah sering lihat lah kalau misalnya di podcast artis-artis Okay. Mas saya. Nggak usah. Atau mungkin content creator itu ya. Nah ini adalah popping filter. Trial. Kelihatannya kayak keren banget ya. Kayak apaan ini, benernya cuma kayak kain kasa gitu sih. Fungsinya ini sangat vital apa properti aja Mas? Nah ini berfungsi vital. Vital, oke. Nah tapi ini bisa dikombinasikan juga dengan yang kita sekarang pakai adalah wind filter ya. Wind filter yang biasa tapi. Nah popping noise itu adalah ketika kita mengucapkan huruf-huruf tertentu seperti B, P, dan S. Yang mulut kita nyatu gitu ya? Ya, nah popping filter itu terjadi karena adalah hentakan angin nih. Yang bersumber dari vokal kita ke arah mikrofon terlalu kencang. Contohnya yang huruf B nih. Nah gitu. Oke, agak sedikit beatbox ya, BTK. Rumusnya BTK. Nah, makanya kita butuhin ini nih. Dengan popping filter ini, angin itu hanya langsung tertahan di sini. Jadi dia nggak akan langsung ke arah mikrofon. Yoi. Berasa nggak sih itu? Bakal berasa ketika nanti teman-teman harus dengerin dengan headset ya. Dengan earphone sendiri yang proper, nah itu baru kedengeran. Tapi kalau via Zoom ini kayaknya kurang kedengeran. Oh ya mungkin sedikit tips juga ya Mas, kalau misalnya mau dengerin podcast jangan dengerin dari HP aja tapi dari headset ya Mas. Jadi lebih ke bawah aja sih suasananya kayaknya ya Mas. Bener banget Ari. Mas, ini tadi udah bahas mic banyak kali jenis-jenis micnya, banyak pendukung alat-alat pendukung ya. Tadi kita belum bahas tentang recorder ya. Nah recorder ini kan alat record ya sebenarnya Mas. Prinsipnya dia hanya menangkap audio. Nah, ini yang perlu diperhatiin adalah teman-teman recordnya pakai apa sih? Yang tadi saya bilang adalah ketika teman-teman menggunakan mikrofon yang konektor jacknya XLR yang tadi, maka kalian harus recordernya disesuaikan juga yang memiliki fitur konektor XLR itu pula. Nah, recorder ini sangat luas ya penjabarannya atau bentukannya sangat luas. Jadi ada portable audio recorder. Nah ini adalah recorder yang basisnya ini handy portable. Handy dan portable, dia bisa dibawa kemana-mana. Cuman masalahnya nih, nah ini ada masalahnya. Selalu ada masalah setiap produksi. Nah, tantangannya adalah ketika kalian menggunakan handy recorder, itu dia hanya memiliki colokan atau konektor itu terbatas. Contohnya untuk Zoom H4n ini seri ini, untuk colokan yang proper untuk mikrofon itu hanya ada 2 eksternal ya. Kita ngomongin eksternal mikrofon itu hanya ada 2. Jadi ketika teman-teman di konsepnya itu bahwa nanti kita podcastnya berlima nih, tapi alatnya ternyata recordernya cuma bisa menampung 2. Nah itu ada yang harus dikorbankan atau kalian butuh alat tambahan seperti mixer gitu contohnya gitu ya. Nah terus yang kedua adalah kita bisa juga menggunakan PC atau laptop. Ini juga ada tantangan tersendiri nih. Tantangannya apa Mas? Tantangannya adalah di beberapa PC atau beberapa laptop itu tidak memiliki sound card. Sound card maksudnya? Sound card apa lagi nih? Maksudnya memori itu bukan? Apa gimana? Jadi sound card ini adalah hardware perangkat keras yang terdapat di PC atau laptop yang berfungsi untuk merubah sinyal suara yang bersumber dari perangkat lain seperti recorder, mixer dan sebagainya untuk diolah menjadi data. Nah, basicnya adalah PC atau laptop itu hanya bisa membaca data. Tidak bisa membaca suara. Apalagi membaca hati. Ya, itu dia bos. Tapi sound card itu berarti colokannya gitu apa gimana? Di laptop itu? Nah, colokannya apa gimana?
Sound card ini macamnya banyak, ada internal sound card, ada eksternal ini ada yang gede, ada yang kecil. Nah, tapi kalau untuk laptop sekarang sih biasanya udah disematkan ya. Dia udah tanem gitu, bentuknya kecil, udah langsung tinggal colok. Oke. Nah, tapi ini, untuk PC atau laptop sendiri colokannya biasanya adalah mini jack tuh. Mini jack. Yang kecil. Kalau pernah tahu yang biasa kayak kita mirip di HP gitu. Nah, untuk headset handphone tuh. Okay. Nah, biasanya colokan di laptop kan seperti itu atau di PC. Nah, tapi harus lihat juga di situ apakah ada fitur yang bisa memisahkan antara mikrofon dan earphone atau enggak. Itu mesti dipilih sih. Balik ke laptopnya masing-masing berarti maksudnya. Yes. Balik ke pribadi masing-masing. Nah, kenapa jadi kalimat motivasi ya? Nah, terus apa lagi, Mas? Nah, terus teman-teman semisal gua bikinnya adalah podcast video nih. Nah, teman-teman bisa manfaatin langsung colok ke kamera ya. Jadi udah nggak usah pakai mixer, nggak usah macem-macem lagi. Jadi 2 mikrofon ini kita sambung via kabel atau via wireless masuk ke kamera. Nah, tapi lagi-lagi nih keterbatasan input menjadi masalah di kamera. Okay. Nah, kalau teman-teman inputnya kurang nih, bisa menambahkannya itu dengan mixer. Sebenarnya fungsi mixer hanyalah untuk mengolah atau menggabungkan sumber suara dari beberapa input, dari musik, dari mikrofonnya mau berapa, musiknya mau berapa, itu kita olahnya di mixer. Di mixer. Nah, baru hasil mixer itu kita hubungkan ke recorder. Tapi kalau teman-teman hanya cuma ada 2 mikrofon, ya tanpa perlu mixer bisa aja langsung ke recorder, bisa langsung ke kamera, atau ke laptop atau PC dengan sound card itu. Jadi gitu ya, yang perlu dipahami adalah konsep ini berkesinambungan dari recordernya dulu, konektor, baru ke mikrofonnya. Tapi nih Mas, kalau misalnya kita ini ngobrol terus, tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngegambarin alurnya kayak mana, karena kan kalau misalnya dijelasin gitu nggak tahu nih. Kalau misal gambar alurnya nih, karena ini GPR podcast, gak pakai ribet podcast, coba dibikin nggak ribet jalurnya itu kayak mana Mas? Oke, di sini bisa dilihat ya. Ini adalah contoh yang cukup simpel. Di situ bisa dilihat ada sound card juga tuh. Di sebelah kiri mikrofon itu tipenya kondensor. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ketika itu adalah kondenser, itu membutuhkan power tambahan. Nah, itulah yang disebut phantom power. Phantom power. Jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi mic-nya apa dulu nih? Kalau dynamic bisa langsung ke recorder atau device lainnya. Tapi kalau ketika butuh menggunakan mikrofon kondenser nih, kalian butuh phantom power. Nah, phantom power ini ada yang bentuknya device segede gini nih. Dia gedenya segede buku note gitu lah, notebook kecil. Atau di beberapa mixer dia juga udah ada built-in phantom power. Nah, itu yang mesti dinyalain tuh untuk phantom powernya. Nah, baru keluaran dari situ mikrofonnya nyala, baru dikonekin ke desktop atau laptop menggunakan sound card. Nah, atau ada juga yang dengan cara kedua nih yang kita lihat di sebelah kanan, itu ada professional sound card audio mixer yang sudah memiliki fasilitas koneksi dengan USB. Jadi mikrofon tinggal professional sound card atau audio mixer ke USB. Dengan catatan nih, sound card atau audio mixer yang memiliki fasilitas phantom power ketika mikrofon itu kondenser. Oh, jadi itu tadi sound card tadi ya Mas ya. Yang saya beli 2 kali tuh ya Mas ya. Enggak tahu tuh yang rekomen campers di sini sih. Sampai saya 2 kali salah beli sound card kayak mana. Jadi saya bikin Talkative Conversation Podcast agak nunggu dulu. Mas, ini kita udah ngobrolin ide, kita udah tahu podcast nih kayak mana marketnya, terus kita udah ngobrolin recordernya juga. Terus apa lagi nih? Terus apa lagi, masa udah kelar. Nah, terus ada satu lagi tips nih adalah publishing. Nah, banyak nih yang nanya caranya gimana sih masukin podcast kita ke Spotify. Kok di Spotify ketika kita login gak ada fitur upload? Nah, caranya adalah
bertanya. Simpel sekali. Jangan berharap banyak pertanyaan. Jangan berharap jawaban yang Bertanya. karena di GPR ribet. Gak pakai ribet. Itulah dia solusinya Trial. teman-teman. Selain bertanya bisa tutorial, tapi kita tidak akan bahas. Trial. Tutorial ya. Oke. Kita tanya aja langsung, kita praktekin langsung ya Mas ya. Oke, gue kelihatan. Oke, jadi kalau untuk Pada apa namanya? Publishing ini Hah? cara pertanyaan ya, menggabung melanjutkan pertanyaan tadi. Hmm? Publishing ini adalah suatu website atau suatu bentukannya apa ya? Kalau kita bisa sebut kayak Trial. Anchor FM gitu ya, Distribusi, distributor ya. Ngedistribusiin Distribusin. hasil dari audionya kemana nih? Iya. Nah, Trial. di Spotify itu tidak menerima upload langsung dari pembuat podcast atau kreator. Nah, kalian teman-teman perlu distributor atau publisher. Nah, publisher ini biasa kita pakainya Anchor. Anchor FM itu udah mudah. Itu. Trial. Kita tinggal copy paste RSS-nya udah kelar. Karena dia ngedistribusinya nggak cuman ke si Anchor-nya aja, tapi dia bisa ngedistribusiin podcast kita ke Apple Podcast, ke Ya. Spotify dan beberapa platform yang mungkin nggak Trial. banyak orang tahu ya Mas ya sebenarnya kalau misalnya di Anchor ya Mas. Cuma Anchor banyak banget. kalau nggak salah di Spotify bisa tapi premium ya Mas ya? Atau eksklusif Dia gitu ya? harus eksklusif Trial. di Spotify. Spotify partner ya? Iya. Nah kalau misalnya di YouTube tuh bilangnya YouTube partner. Jadi kalau misalnya dia udah eksklusif, udah banyak nonton, bisa partner, Trial. fiturnya mungkin bisa ya Mas ya? Yoi. Oke. Nah terus apa nih tidak dong apa nih? Ini masuk ke ini proses editing. Mas udah kelar. Oh. Iya. Terus udah kita produksi, udah kita Trial. buat, udah kita edit, udah kita publish, terus Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika Trial. kita udah ngerekam, udah siap-siap publish nih. Hah? Kita mesti ngeliat lagi nih. ya, preview, Preview. Quality control ya, Mas ya? Terus ada yang namanya sound design. sound design. Wah ini dari podcast Ari jadi bisa ngerti sound design. Sound Trial. design itu adalah, pada prinsipnya adalah bagaimana teman-teman mendesain dari awal. Bagaimana suara itu didengar, apakah mau musik dulu, apakah terus kemudian Trial. kalian langsung ngomong, terus opening dan sebagainya. Atau teman-teman di sepanjang acara kalian Trial. udah punya background sendiri. Nah, itu adalah bagian sound design. Oke. Nah, itu kita bisa melakukannya di beberapa software ya. Ya. Kayak Adobe Audition, GarageBand, Audacity, dan Wavelab. Ah, Adobe Audition ya, Mas ya? Trial. Adobe Audition. Ini masih Nah, saudara nama Adobe Premiere ya Mas ya? dia kebetulan ponakan tapi beda ibu. Ibu ya. Beda Bacanya ibu. Adobe ya? Adobe atau Adobe sih? Adobe kan? Adobe. Adobe. Adobe dong. Makin nambah lagi. Itu Adobe. sebenarnya aplikasi apa Mas? Trial. Emang khusus audio doang apa gimana? Soalnya kan kayak software-nya bisa apa aja, terus kayak kapan kita pakai. Banyak kali tombol-tombolnya tuh Nah, banyak Trial. kali. Nah ini konser Ari juga nih. Ini slide-nya slide Ari nih. Sesuai briefing Trial. ini yang harus dibaca. Itu kapan dipakai Mas? kapan dipakai adalah ketika kita setelah selesai record nih, Hah? untuk menggabungkan, semisal kayak ini nih, Nah, kita ngobrol berdua nih. Trial. Kita mau ngobrol berdua, artinya itu ada dua sumber suara yang harus kita mixing atau Trial. kita gabungkan nih. Nah, itu kita bisa melakukan di Audition atau software-software lainnya tadi. Nah. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah noise reduction. Trial. noise reduction. Nah, noise reduction ini kayak kita yang bilang tadi, ketika signal to noise ratio tadi ya. Trial. Kita sedikit mengulang. Ketika noise itu ada tapi tidak dominan, itu masih bisa dihilangkan. Nah, tapi kalau noise-nya lebih dominan ketimbang suara kita atau Trial. sinyal kita, nah itu kita akan kesusahan. Nah, kemudian yang kedua adalah equalizer. Nah, equalizer ini adalah mewarnai suara kita. Nah, suara kok diwarnain sih, Bos? Emang bisa? Trial. Emang bisa, jawabannya adalah bisa-bisa aja kalau kita punya pastel. Tidak tahu ini. Jadi equalizer itu adalah basicnya Basic apa? basicnya Trial. cuma gini nih, suara. Ada bass, Nah. middle, treble. Oh oke, benar-benar. Nah, kita pingin suara kita lebih ngebassnya tinggi, treble-nya tinggi, atau kita suaranya Trial. nyempreng nih bawaannya nih. Kayak Ari nih suara cempreng nih, bisa Iya. diedit Mas. Kita bisa ngewarnain dikit nih. Warnain dikit. Oke. Nah, equalizer. Tanpa menghilangkan karakter. Nah, itu Trial. adalah fungsi equalizer ya. Jadi kita bisa merubah karakter jauh atau tanpa menghilangkan karakter. Oke.
Nah, equalizer ini kita mau tambahin treble-nya, kita tambahin bass-nya itu bisa menggunakan Adobe Audition. Nanti kalau ada waktu bisa aku contohin sih. Oke. Terus compressing dan mastering. Trial. Mastering ini adalah teman-teman mungkin pernah ngalamin ya. Jadi kita udah mendengar suatu podcast 30 menit, tiba-tiba di tengah ada audionya kenceng banget sampai telinga tuh sakit. Nah, itu berarti proses compressing dan masteringnya kurang bagus. Nah, compressing itu adalah kita melimitasi sinyal itu biar tidak melebihi batas ambang yang udah kita tentukan. Min 6 sama min 3 tadi ya Mas ya? Ya, atau di rata-rata -6, -3 itu. Rata-rata. Ketika kita udah melebihin itu, sedangkan rata-rata kita tadi -6, terus tiba-tiba audionya loncat nih ke 0 dB atau plus 3 dB. Nah, itu yang biasanya bikin kaget. Nah, itulah fungsi compressing dan nanti di masteringnya diolah. Mastering itu Mas ya? Iya, Iri. 11:21. 11:21 ya. Mas, oke. Ini karena Ari hostnya, Podcast biasanya di Podcast ada games. Ini games sedikit aja Mas ya. Games sedikit. Boleh. Kalau misalnya saya punya duit 800.000, saya pengen bikin podcast, apa yang harus saya beli? 800.000. 800.000. Mendingan menggunakan handphone aja, 800.000 bisa buat makan. Lu udah punya 800.000 doang, udah belagu mau bikin beli mikrofon. Mendingan lu buat makan. Karena di Anchor itu bisa langsung record dari HP ya Mas. Nah, itu dia. Oke. Jadi beberapa bulan ini nih belakangan Ri. Mungkin kalau di iPhone udah ada atau belum ya? Gue gak tahu deh. Nah, itu ada Dolby On namanya. Dolby On. Lemporin handphone gue dong. 8 dimensi bukan sih Mas dia bilangnya, bukan ya? Di rumah situ. Nah, Dolby On ini adalah Mas. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Es teh manis Mas, bukan HP. Oke, saya mau liatin nih. Liatin apanya nih? Dolby On. Nah. Wah, HP mahal nih. Oke guys, aku punya. Gimana nih? Nah, Dolby On. Baca dia ya. Oke, Dolby On ini pada prinsipnya kita bisa merekam suara hanya menggunakan HP. Nah, kayak yang saya bilang tadi di awal nih, yang kita butuhin untuk bikin podcast tuh apa sih? Mikrofon, recorder. Nah, sedangkan di handphone itu mikrofonnya udah ada, recordernya udah ada. Kalau lu punya 800.000, mendingan buat makan, kita rekam pakai HP dulu. Ketika udah punya uang banyak, baru beli alat-alat. Itu aplikasi atau emang fitur dari HP Mas? Ini Dolby On, bisa cek di Play Store. Kalau untuk App Store nggak tahu ya. Nah, apa sih bagusnya? Nanti teman-teman bisa coba tes sendiri kali ya. Dolby On itu. Oh, ini nggak promo ya? Ini nggak dipromoin Dolby On ya? Ini memang kita salah satu tips saja sih. Salah satu tips mungkin buat teman-teman yang pengen nge-podcast dari HP ya. Karena kalau misalnya lihat di tutorial YouTube banyak banget. Dan kadang lama banget penjelasannya. Jadi kita jelasin juga di sini apa namanya? Mumpung kita lagi ketemu ya. Dolby On namanya Mas. Dolby On. Nah, Dolby On seperti yang kita tahu, Dolby itu biasanya ada di bioskop gitu kan Dolby. Nah, sekarang dia udah memiliki fitur sendiri recorder itu Dolby On. Nah, kehebatannya adalah dia memiliki algoritma. Jadi bukan memperbagus suara, tapi dia memaksimalkan mikrofon untuk meraih hasil terbaiknya. Jadi dia semisal gini, kita mau record, dia harus nunggu dulu. Nah, ketika dia menunggu tadi, dia sebenarnya melakukan apa yang dinamakan dengan pengenalan noise. Nah, jadi dia udah ngenalin noise-nya nih, seberapa dB-nya, seberapa vokalnya, karakter vokalnya seperti apa. Nah, dia akan record, nah nanti diolah secara algoritma si Dolby On ini menjadi jernih. Hasilnya bisa diputar Mas? Hasilnya mungkin kalau teman-teman via Zoom agak jelas ya dengarnya. Cuman coba kita putarin dulu nih. Nah, ketika dia menunggu tadi, dia lumayan Dolby-nya melakukan. Nah, ini kita coba bandingin dengan Dolby Off ya. Pengenalan noise. Nah, jadi dia udah ngenalin noise-nya nih, seberapa dB-nya, seberapa vokalnya, karakter. Nah, di situ juga ada efek macam-macam sih. Efek macam-macam ya Mas ya.
ada Trial. beberapa efek yang bisa kita gunain untuk pilih-pilih karakter suara kita mau seperti apa. Oke, Seperti Mas, itu. kita udah ngobrolin teknis ya Mas ya. Trial. Ini karena udah mau di akhir mungkin Yes, di kita di yang pengen Ari tanyain. Yang pengen Ari tanyain karena yang setahu Ari mau bagus apapun gearnya tetap Trial. kualitas kontennya, dan kualitas konten bisa berdasarkan preferensi atau referensi yang biasa didengar. Yes, banget. Top 5, Trial. top 5 apa top 3 nih? top Top berapa? Top 5, top 3? top 5, Top top 5. 3 boleh aja Top lah. 3. Top 3 Top aja. 3 yang biasa lu dengerin Mas. Yang biasa gue dengerin Iya. belakangan ya. Ya yang jadiin preferensi dan referensi buat Trial. lu di Talkcast. Yang pertama Magna Talks. Nah. Kedua Lawless. Trial. Ketiga antara kadang podcast Mas, kadang Kania itu. Hah? Podcast dari Ntar Kania coba Haji. jelasin kenapa Mas. Jadi mungkin bisa Trial. jadi referensi buat teman-teman yang pengen ada Yes. dapat referensi gitu. Kenapa dengerin itu Mas? Untuk Magna Talk sendiri dia udah proper ya, untuk Trial. peralatannya proper, Oke. videonya proper. Dan dia emang basicnya anak radio si pembawa acaranya. Jadi segala aspeknya suaranya enak sih didengar. That's it. Trial. Yang kedua, Kedua Lawless ya. Lawless. Lawless karena butuh Ya, hiburan. Mas. Butuh hiburan ya. Butuh hiburan. Butuh hiburan ya. Yang ketiga, yang Kania tadi? Kania karena dia ngobrolinnya bener sama Trial. suaminya ya. Ah, Mas Wami. Nah suaminya ini adalah dosen pengajar matematika. Benar-benar pinter-pinter sih suami. Suaminya matematika, dianya lebih ke politik dan hukum. Sosial dan politik. Ya gitulah. Nah ini obrolannya apapun sih lebih, Apapun tapi Trial. seru sih. Mas, thank Ngobrol you Mas matematika. atas referensi ya Oke. Mas. Kalau misalnya ditanya Ari referensi apa, enggak top 3 tapi top 1. Apa itu? Talkative Conversation Podcast. Top. Podcast sendiri. Mas, Bro. makasih banyak materi-materinya udah disampaikan, ilmu-ilmunya udah di-share. Semoga Trial. teman-teman bisa bukan bisa dicatat sih. Bisa ngebuat podcast dari tips-tips yang dikasih, alat-alat yang dikasih tahu dan segala macam tentang podcast. Kita balikin ke Mbak Diva atau mungkin kita telepon interaktif nih Mas. Halo Mbak Mbak Diva, Diva. halo Mbak Diva. Halo Wah, Mbak Diva. udah nggak pakai mahkota nih Mbak Diva. Trial. Mbak Diva monokatonya di mana? Biar semakin bebas kita ngomongnya, Mas. Biar semakin bebas, bebas Oke. bertanggung jawab tapi Mbak Diva, gimana? Biar Pastinya. semakin- biar nggak Trial. ngantuk pertanyaan. Biar nggak ngantuk bener Mbak Diva. Jadi tadi sebenarnya sempat baca Trial. ini beberapa pertanyaan dari peserta Hah? hari. Dan kebetulan banget udah hampir semuanya terjawab nih. Oke. Wadaw. Terus gimana? Karena Trial. jadi sebenarnya senang banget dengerin podcast, Mas. Oke, dengerin podcast siapa Mbak? Nah, untuk kuis ke Mbak Diva nih. Trial. Kuis ke Mbak Diva. Iya. Top 3 Kita podcast yang didengerin Mbak Diva apa aja? Iya, kita memang suka tiba-tiba gitu Mbak. Silakan Mbak, top 3 podcast yang Mbak Diva dengerin. Trial. Kalau aku lebih seneng ke monolog sih, Mas. Lebih Monolog ke ya. Oh, rintik gitu sendu. yang dengerin podcastnya. Oh, oke. Pernah Emang tahu Rindu nggak? Iya, Rintik rintik Sendu sendu ya, kan. yang lagi trending Yang ya, lagi lagi trending naik ya. kan. Trial. Yang lagi Banget. yang udah. Orang Iya, benar-benar. Iya. Pasti dengerinnya sambil di kamar mepet tembok, Mepet nangis-nangis. tembok di pojokan sambil minum coklat gitu. Gitu ya, Mbak ya. Yang kedua apa, Mbak? Trial. aku cuma dengerin dia doang sih, Mas. Oh, oke. Oh, mana bisa mampir ke Talkcast dan like. Talkative Kalian Conversation Podcast. promosi nih, kalian promosi ya. Ya, sekalian Yoi. promosi. Trial. Gimana Mbak? Kita telepon interaktif, tanya-tanya sama peserta gimana? Ya, jadi aku ini ada satu Trial. pertanyaan. Kayaknya ini Hah? bener-bener teknisi gitu sih. Jadi dia mau nanya, kalau misalnya noise reduction yang pakai RX7 gimana? Kan, Trial. kan bisa dihubungin ke Audacity. Kalau mastering pakai FL Studio, oke nggak, Kak? Katanya gitu. Oke, Mas Abe silakan. Oke. Trial. Jadi Audacity dan tadi RX7 ya? Iya, RX7. RX7 si kamera mungkin ya? Nah, kalau untuk noise Trial. reduction yang memang di beberapa perangkat kayak yang di depan saya ini ada Trial. Zoom H4n Recorder ini memiliki kemampuan juga untuk noise reduction. Nah, terus di beberapa kamera juga ada noise reductionnya juga. Nah, Trial. di mikrofon sendiri juga punya noise reduction sendiri. Nah, tapi balik lagi ke signal to noise ratio tadi. Trial. Ketika noise reduction kan bukan berarti menghilangkan, tapi Trial. mengurangi atau ngepres si noise Minimalisir ini, ya, Mas, ya? meminimalisir.
Nah tapi kalau temen-temen noise-nya udah Trial. terlalu kelewat tinggi, kayak misal di pinggir jalan yang lagi ada demo gede-gedean gitu ya, nggak bisa juga. Atau teman-teman tinggal di rumahnya pinggir gang terus ada Trial. cabe-cabean bawa mio geber-geber ya nggak bisa juga. Mohon maaf ya teman-teman, agak eksplisit memang. Kita suka kelepasan. Trial. Gitu ya. Nah terus kemudian setelah dari itu bisa nggak sih apa namanya Trial. yang tadi menggunakan software tambahan Audacity, tadi Audacity ya dia nanya ya, Audacity atau FL Studio. Trial. Nah Audacity sendiri itu lebih proper untuk audio. Nah FL atau Fruity Loop itu biasanya kita menggunakan buat untuk beat maker, music maker. Oh, iya. Nah jadi kalau peruntukannya beda ya benernya ya. Trial. Tapi Streamingnya sama. apakah bisa FL Studio memiliki fitur untuk lebih ke arah beatmaker, Trial. tapi kalau untuk noise reduction kayaknya kurang spesifik. Nah tapi di situ ada untuk equalizer, untuk VSTI, untuk menambahkan efek di FL Studio lebih keren. Tapi kalau misalnya Trial. ditanya oke atau enggak oke ya oke-oke aja mas ya, tergantung selera Oke aja. kupingnya ya mas ya. Nah tinggal si FL ini seri berapa itu noise reductionnya apakah Trial. detailnya seberapa. Hmm. Nah oke. Aku bakal nyontoin sedikit aja nih di Trial. screen dong Mas Bro. Ini adalah overview dari software Adobe Audition. Untuk Audacity mirip-mirip sih secara prinsip. Nah di sini aku udah Trial. punya 2 multi track. Kita nyebutnya ini multi track ya karena dia udah lebih dari 1 track. Nah apa sih yang bisa Trial. dilakukan? Apa yang bisa dilihat dari sini? Nah tadi kan bingung tuh. Mana sinyal, mana noise. Apa sih perbandingan Trial. signal to noise? Nah ini adalah signal nih. Yang gede-gede ini adalah signal. Nah ini adalah Trial. noise. Kalau kita coba play ya. Semoga Trial. kedengeran. Kedengeran nggak mbak? Kedengeran kah? Nah oke. Nah itu suaranya kan ini suara apa sih? Kurang padat, kurang bulat gitu. Trial. Nah ini baru ke arah signal. Real signal yang kita butuhan gitu hanya di sini nih. Trial. Nah terus apa yang bisa kita lakukan dengan noise tadi? Apakah kita mau ngilangin atau enggak? Nah itu tinggal preferensi aja. Kebutuhannya ada satu. Apakah teman-teman mau menggunakan Trial. yang kita anggap noise tadi itu adalah sebagai atmosphere sound. Nah ini kebetulan project yang ini ada 2 orang. Narasumbernya ada 2 orang. 2 orang narasumbernya. Dan Jadi ini lokasinya indoor outdoor mas? lokasinya indoor. Masih ada AC, masih ada beberapa Trial. orang kerja. Nah, background noise yang ada di sini sengaja aku tidak hilangkan. Trial. Karena untuk agar orang nangkep bahwa suasananya tuh ada di perkantoran tuh suasananya masih kayak gini loh. Suara noise-nya tuh masih kayak gini, suara ambience-nya tuh masih kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus si software ini bisa apa lagi sih? Trial. Kita di sini udah banyak banget preset. Trial. Semoga aja kelihatan ya, terlalu kecil sih kalau ini. Nah, kita bisa merubah suara seolah-olah jadi lagi ada di radio AM zaman dulu nih. Bisa kedengeran kah? Kalau bisa kedengeran, angkat jempol kalian. Oke, nah itu. Atau bisa juga banyak banget nih. Nah inilah yang kita sebut mewarnai suara nih. Oh, oke. Kita bisa EQing, kita bisa bikin, nah di sini juga ada podcast. Banyak fitur-fiturnya di situ mas ya. Trial. Nah kita juga bisa memanipulasi suara yang dimana suara tadi aslinya kita suara ambil dari mikrofon jelas, seolah-olah kita lagi teleponan nih. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak kedengeran kak suara yang di play. Gini kedengeran nggak ya? Ini kedengeran nggak? Oke benar. Nggak kedengeran ya? Trial. Oh iya nggak kedengeran, pasti dong. Sebentar. Pasti dong, saya belum setting. Sebentar, maaf ya teman-teman ya. Memang suka hilaf sebagai manusia kita. Ini kedengeran ya? Kalau kedengeran kasih jempol dong.
Kedengeran ya? Oke, mantap. Ih, Trial. oke, nah ini kan aslinya suaranya normal ya? Halo, salam Normal, teman-teman di seluruh ya suara penjuru manusia Nusantara. pada Hari ini umumnya. kita akan Ada bassnya, ada treble-nya, Ada ada treble-nya. ini. Trial. kami berdua. Nah, dengan preset, saya mau pakai preset Trial. misal tadi telepon mana ya? Telepon mana sih? On the Trial. telepon presetnya. Nah, bisa kelihatan kayak lagi telepon nggak? Penjuru Nusantara, hari ini kita Kedengeran kayak telepon ya, Mbak ya? Kayak telepon ya. Tinggal ntar kita teleponan sama Trial. Mbak. Nah, itu jadi triknya adalah balikin ke kamera dong mas. Nah, Iya, terima kasih. Trial. jadi triknya adalah belum tentu ketika kalian denger suara itu kok suaranya kayak lagi orang telepon ya. Apakah itu benar-benar Trial. telepon terus kita rekam? Hah? Enggak juga, enggak dengan cara kayak gitu juga. Kita untuk di sound designer Trial. bisa memanfaatkan preset-preset itu, bisa memanfaatkan software-software untuk memanipulasi Trial. Oke. suara itu seolah-olah lagi apa, terus bisa menambahkan. Nah itulah fungsinya seorang sound designer dan mahalnya, khususnya Mahal. untuk di film ya, Iya. itu mahal banget. Ilmunya yang mahal Trial. banget, Mas, ya. Dan kita share ke sini secara free buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau detail, bikin workshop lagi, undang GPR Podcast. Gak pakai ribet podcast. Gimana? Gimana biar bisa Karena kalau lanjut? nih? semisal ada tantangan buat live podcast Hah? di mana kita Hah? bisa Kita bisa sikat Trial. terus. bayar bos. tidak. Gak bercanda. Bisa di email doang kok. Gak ada pertanyaan lain dari teman-teman Trial. lain kah, Mbak Diva? Mungkin sebenarnya teman-teman di rumah masih banyak pertanyaan ya Mas. Cuman karena waktu kita sudah habis, kita Ya. sudah materi nih. Nah jadi Oh, oke. pesan buat teman-teman yang baru mau Trial. memulai podcast atau sudah menjalaninya tapi udah putus asa duluan nih, podcastnya masih belum rame. Kira-kira Siap. pesan-pesan apa ya Mas ya? Dari hari dulu. Pesan-pesannya, Trial. pesan-pesan lagi nih. Pesan-pesannya apa ya pesan-pesannya? Banyakin referensi. Kalau misalnya punya permasalahan Trial. dengan telinga ya ke dokter THT dulu sih. Itu yang terpenting. Ya kan harus, ini kan tergantung ini juga kan, selera Yes. sama kuping kan. Karena Preferensi telinga. kadang kan kita suka denger yang monolog, kadang suka Trial. ada yang ada konten-konten gamesnya, ada challenge-nya, ada yang dia podcast on the spot, ada pokoknya banyakin referensi. Kalau misalnya pengen buat podcast, buat aja dulu. Kalau Trial. misal kata Panji, walaupun sebenarnya bisa didebatin ya, buat aja dulu, sedikit lebih beda, Ya, lebih baik lebih baik. daripada Trial. sedikit lebih baik. ya itu kurang lebih gitu sih. Kayak Iya, gitu lah. buat aja sih. Terus kalau misalnya record dari handphone, dari headset, Oke, Trial. juga. dari headset Nggak masalah juga. gak masalah juga sih, bisa juga sih. Jadi no excuse sih kalau misalnya memang benar-benar pengen berkarya ya. Ke gua. Klise sekali sih sebenarnya. Oke, kalau dari gua nih. Nah, biasanya yang cenderung kesusahan nih, kayak yang tadi Ari bilang tuh. Pesan-pesannya adalah mulai aja dulu. Nah, dari Trial. alat-alat yang kalian punya. Pertama kalau kalian punya HP ya, kayak tadi kita memfasilitasi, ada fasilitas gratisan Benar. Dolby On tadi tuh. Nah, itu udah gratis, bisa dipakai menggunakan HP pula. Trial. Kecuali kalau HP Anda Symbian, Nokia 3310 tidak HP limbat. bisa. HP limbat nggak bisa, HP Atau limbat. Asia Hidayah nggak bisa ya. Jadi yang perlu diperhatikan Android atau iPhone mungkin bisa. iPhone bisa. Nah, Di- setelah ilmu yang tadi tuh banyak banget Trial. teknis segala macam untuk yang proper segala macam. Hah? Ada satu kesusahan lagi nih sih. Apalagi selalu ada kendala, selalu ada Trial. kesusahan, tapi di balik itu selalu ada solusi. Solusinya apa Mas? Kira-kira? Yang Kendala? paling sulit ketika podcast adalah konsistensi. Benar Nah, sekali, konsistensi. Apakah Konsistensi. Mas AB sudah konsisten di Talkcast? Saya belum sih, saya suka Saya saat ada Trial. belum ada yang belum diedit sih. Oke, Karena nah, biasa- konsistensi ini konsistensi. penting ya karena kita Trial. memiliki pasar yang banyak banget, saingan yang banyak banget. Benar. Kalau kalian nggak konsisten, Benar. tapi ilmunya banyak. Walaupun podcast kalian udah Trial. audionya bagus, konsepnya bagus, tapi nggak konsisten, bakal fail di tengah jalan sih kalau menurut gue. Kalau misalnya Trial. analogi dari Gofar Ilman, ini Iya, ada iya. ember, kau isi dengan konten-konten, kau isi dengan air tumpah, Trial. terus ya apa yang spesifik bisa diambil dari podcastmu gitu? Ya nggak sih? Yes, begitulah.
Jadi Jadi konsistensi itu penting ya. Konsistensi dan spesifiknya sih. Pengen seperti apa Trial. podcastnya. Kalau ngomongin kualitas, Hah? kualitasnya biasa aja tapi konsisten, Hmm. market pasti kebentuk kok. Karena Percaya. ada yang tidak mementingkan kualitas tapi kuantitas. Rame ada. Banyak sekali. Banyak sekali. Memang tergantung boundaries batasan kita Trial. seperti apa selera kita sih. Karena kan berkarya sebenarnya bukan masalah tingkatan selera ya Mas ya, tapi memang Iya, iya. ya kalau misalnya orangnya suka ya apa ya kita buat di situ tanpa harus menjelek-jelekkan selera orang gitu sih. Fair ini. Trial. Oke, Orang suka Mbak yang clean. Diva. Silakan, Kembali ke Mbak Mbak Diva. Diva. Saya kembalikan, saya Trial. Tom Adrian dan AB. saya Telkotif Conversation Podcast. Pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya, di workshop selanjutnya. Biar Terima saya kasih. kenal. Jun. Di Dadah. podcast dan tai. Sukses selalu. Siap, Trial. sama-sama Mbak Diva. Amin. Sukses selalu menjadi Miss Internet. Iya kan? Mbak pakai Iya. mahkotanya lagi dong. Pakai mahkota lagi. Dong Mbak, pakai mahkota sekali lagi. Trial. Mana sih mahkotanya? Emang harus pakai mahkota tuh Mbak? Tapi gue mau nanya deh. Trial. Mbak Asnika Sumaningrum. Hai Mbak. Mbak Asni antusias banget dari tadi, dari awal kelas. Selalu Halo. memperhatikan. Bisa dipertimbangkan untuk diberikan hadiah Mbak. Ini yang Trial. kelihatan cewek-cewek kayak yang cowok lagi Jumatan ya. Iya teman-teman sobat Iya. Cyber ID. Kebetulan saya tidak sholat, jadi aman. Oke Mas, terima kasih Yap. banget waktunya. Semoga Trial. ilmunya dapat bermanfaat dan bisa diaplikasiin oleh teman-teman. Siap. Sampai bertemu Sama-sama. lagi Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai bertemu di Medan Mbak Diva. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gak apa-apa deh. Trial. Gua ganggu.